A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمسلمين والمجاهدين في أرض فلسطين. اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم انصرهم نصرا معزرا. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan yang cukup besar adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, ada dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bapak Ibu bayangkan, coba kalau seandainya Bapak Ibu sakit gigi, mau sholat khusyuk apa enggak? Mahatnut, ya. Sugi uyah ora mari, sugi antal kin tambah-tambah. Itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, baru satu gigi. Coba kalau semua gigi sakit tuh Ibu. Kok ini mangap terus kayak itu. Loh nggih lah rasa Bapak Ibu. Saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu jamaah. Bapak Ibu, niku nek tiang biasanya teng jempol niku sakit napa niku sing biasanya pegel sangat niku? Apa? Pate mumul. Udun, yang kayak yang di kuku itu loh Pak, apa namanya Pak? Kalau di sini apa bahasanya Pak? Pate mumul ya? Pate mumul ya Pak ya? Pokoknya gitulah, mumul-mumul lah. Ya. Bapak Ibu, itu kalau bahasa Solonya cantengan. Kalau orang Solo bilangnya cantengan gitu. Kalau ini pate mumul ya Pak ya? Ya, pokoknya mumul-mumul itu ya. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang kena sakit itu tadi? Ya pokoknya sakit gitu ya. Temumul kalau kata salah. Temumul atau pate mumul gitu ya. Coba Bapak Ibu, yang sakit itu ujung jempol. Tapi ternyata ketika jalan nggak normal Bapak Ibu. Jalannya gimana? Digesek. Mak dengkluk, Pak dengkluk.
Itu Bapak Ibu baru ujung kaki. Coba kalau semua kaki itu sakit. Lebih-lebih Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak kaget Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh banyak manusia, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, bahkan saya mungkin pernah bilang sama Bapak Ibu, Pak Ustadz, ada nikmat yang lebih mahal lagi Ustadz. Apa Bapak Ibu? Harta. Ya. Duit gitu ya. Keterangan jiwa nomor duit Pak? Oh. Keterangan jiwa oh Ibu ya. Tapi kita ini kayaknya bapak-bapak kayaknya wajahnya cerah-cerah, ibu-ibu wajahnya cerah-cerah itu karena memang kayaknya duitnya lagi banyak ini. Loh enggak, ini betul uangnya banyak-banyak ini Bapak Ibu. Percaya enggak Bapak Ibu orang kaya? Iya Bapak Ibu. Kalau seandainya saya punya uang 10 miliar, saya tukar sama kakinya Bapak Ibu boleh enggak? Berarti Bapak Ibu punya harta lebih dari 10 miliar. Cuman kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Dan itulah yang membedakan kita dengan para ulama. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang soleh terdahulu. Kita menganggap kehidupan kita ini tidak cukup, kehidupan kita ini kurang. Allah ini menzalimi kita dan lain sebagainya. Ternyata apa yang Allah berikan kepada kita itu melebihi 10 miliar, bahkan melebihi 20 miliar. Coba Bapak Ibu, salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan adalah nyulik orang dan jual ginjal. Ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ginjal mahal. Bapak Ibu punya ginjal? Mahal Bapak Ibu berarti. Bapak Ibu punya kaki? Punya kan Bapak Ibu? Mahal Bapak Ibu ini. Bapak Ibu punya tangan? Punya Bapak Ibu? Punya. Mahal Bapak Ibu. Saya punya santri Bapak Ibu. Apunten Bapak Ibu. Itu terlahir dalam kondisi ininya 4 tangannya tidak ada 4 jarinya. Bisa jempol Bapak Ibu. Saya tanya, gimana nak? Ah Ustaz, izin. Tapi laki-laki memang kesempurnaan Bapak Ibu. Apa yang Allah berikan kepada kita itu betul Masya Allah. Betul-betul sempurna. Mari Bapak Ibu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura. Seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya Bapak Ibu, selawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya masuk di pembahasan sirah Bapak Ibu, kalimat sholawat adalah kalimat yang mungkin kita bahasanya sering kita lupakan. Padahal kalimat sholawat itu adalah kalimat yang pernah dilantunkan, pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman Bapak Ibu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna 'alan nabi,
Mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shallu, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena memang sholawat ini adalah bukan perkara-perkara yang remeh bagi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah nggak kita sering dengar kalau misalkan ada orang lihat mobil gitu ya, mobilnya bagus gitu ya, Pajero, biasanya gimana? Sholawatin dulu yuk. Ya itu kan sering ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan lihat rumah bagus banget, wah disolawatin dulu yuk. Hukumnya apa sih Ustaz sebenarnya? Kan gitu Bapak Ibu ya. Sekarang gini Bapak Ibu, apa sih makna sholawat itu sendiri sebenarnya? Kan kadang-kadang kita bersolawat itu kan tidak tahu maknanya apa kan Bapak Ibu. Apa sih sholawat itu? Walaupun ketika diterjemahkan saja, itu tetap artinya sholawat. Contoh, kedua kalinya sholawat beriringkan salam. Tidak ada terjemahannya kan? Tidak ada terjemahannya Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah bertahun-tahun bersolawat itu tidak tahu makna solawat itu apa. Solawat itu Bapak Ibu memiliki 3 arti. Solawat itu memiliki 3 arti. 1. Kalau seandainya solawat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersolawat ya, seperti dari firman tadi. Kalau datangnya itu dari Allah, solawat itu datangnya dari Allah untuk Nabi, maka artinya adalah solawat itu artinya adalah ar-rahmah, kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada Nabi. 1. 2 Bapak Ibu, kalau solawat itu datangnya dari malaikat, malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah al-istighfar. Apa itu istighfar? Permintaan ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. 3. Kalau sholawat itu datangnya dari kita, dari manusia, seperti kita manusia, kemudian kita bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad, misalkan. Ya. Atau misalkan seperti biasa itu kan kita sering sholawat kalau kita syahud akhir ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang ngapunten. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan gitu ya. Nah kalau selawat yang datangnya dari kita untuk kemudian untuk Nabi, maknanya apa Ustaz? Maknanya adalah doa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau ada orang kok lagi bersolawat berarti dia sedang berdoa. Pertanyaannya, kalau kemudian ada mobil bagus, kemudian kita solawatin, boleh nggak? Boleh, orang lagi doa. Lah iya kan maknanya kan dilihat dulu. Makanya Bapak Ibu harus tahu apa makna solawat sebenarnya. Kalau solawat itu datangnya dari kita, ibaratnya kita bersolawat kepada Nabi, itu maknanya kita sedang berdoa. Ad-du'a wa tadarru. Lagi berdoa. Maka wajar kalau ada misalkan mobil bagus gitu ya. Tak sholawat di situ lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh, boleh. Karena sholawat itu adalah doa. Itu Bapak Ibu. Sampai sini sudah dipahami Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau sholawat itu kalau datangnya dari Allah, Allah berselawat kepada Nabi, namanya apa Bapak Ibu tadi? Kasih sayang. Tapi kalau sholawat itu datangnya dari malaikat, ya untuk Nabi, maknanya apa Bapak Ibu? Istighfar. Tapi kalau dari manusia seperti kita, dari umatnya untuk Nabi Muhammad SAW,
makna salawat maknanya apa Bapak Ibu? Doa. Nah, doa itu kan meminta. Oke Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi boleh nggak Pak? Boleh ya? Boleh. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan, ya Allah, salawat cuma minta mobil, nggak apa-apa, orang butuh, gimana lagi ya? Ya karena doa, gimana lagi? Saya pernah diceritakan oleh guru kami, Syekhuna, Dr. Mahrus, guru kami waktu kami di Yaman. Beliau cerita kepada saya gini, ya akhi Muhammad, sa'aqussu lakum qissatan, wa hadhihi al-qissatu mutawatiran. Beliau ngomong kepada saya, ya Syekh Muhammad, ya nama saya dipanggilnya Muhammad Bapak Ibu, walaupun nama panjang saya itu kan Muhammad Aziz Fikri gitu ya. Itu aslinya namanya nggak baik itu Bapak Ibu. Karena memang nama itu harusnya cuma satu tok gitu. Cuman orang Indonesia biasanya rangkep 3. Ya kadang-kadang 4, 5, kadang-kadang 7 Bapak Ibu. Alhamdulillah ujian nasional udah nggak ada ya. Kalau masih ada nggak cukup kayaknya. Itu memang sering dikomentari karena bagi orang Arab ya nama itu cuma satu. Maka biasanya kalau nama saya Muhammad Aziz Fikri, orang-orang Arab itu menganggap nama saya Muhammad, bapak saya namanya Aziz, kakek saya namanya Fikri. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada nama kok rangkep 3, misalkan kayak namanya Presiden Indonesia yang keberapa? 5 atau 6, Susilo Bambang Yudhoyono misalkan. Itu menurut orang Arab, itu nama aslinya berarti Susilo. Bapaknya namanya Bambang, kakeknya namanya Yudhoyono. Benar Bapak Ibu. Ini kalau namanya siapa Pak? Jenengan asmine sinten Pak? Sinten? Priyan Setiano. Bagi orang Arab, nama beliau itu Priyan. Bapaknya namanya rata-rata gitu Bapak Ibu. Karena di Arab itu nama itu cuma tersusun oleh satu kalimat saja, tidak lebih dari satu. Saya dipanggil oleh guru kami Dr. Mahrus, kata Syekhuna, ya Syekh Muhammad ta'al, ana sa'akusu qissatan jamilatan wa hadhihi al-qissatu mutawatiran. Saya mau cerita sama kamu nih. Saya mau cerita sama kamu, kisahnya ini mutawatir. Arti mutawatir adalah bahwasanya beliau dikabarkan langsung oleh sahibul kisah. Diceritakan langsung oleh orang yang menjumpai kisah tersebut. Jadi beliau diceritakan oleh salah satu tetangganya. Suatu ketika beliau itu tetangganya ini sedang terburu-buru naik mobil Bapak Ibu. Saking terburu-burunya tadi, beliau berazam, demi Allah, pokoknya kalau ada orang numpang, ada orang awe-awe gini-gini di pinggir jalan, karena di Yaman itu tidak ada angkutan umum. Biasanya mereka pakainya apa namanya kalau bahasa sini Pak? Kalau numpang itu apa bahasanya? Dompleng gitu ya Pak ya. Dompleng gitu, itu banyak. Kita yang biasanya dompleng karena nggak ada angkutan umum Bapak Ibu. Nggak ada angkutan umum, adanya keledai. Ya. Dan adanya keledai, adanya motor-motor itu apa? Motor-motor padang pasir gitu lah. Jadi nggak ada yang namanya angkutan. Biasanya mereka itu ngawe-ngawe kayak gini kemudian pengen ikut. Nah ini yang sahibul kisah, orang yang betul-betul menjadi saksi gitu ya. Dia betul-betul naik mobil dan dia berazam, dia berkeinginan pokoknya kalau ada orang yang mau numpang nggak akan saya berhentikan mobil ini karena saya lagi buru-buru. Terus digas itu karena orang Yaman itu banyak ngawe-ngawe pengen numpang Bapak Ibu. Ternyata ada kakek-kakek minta numpang. Tiba-tiba direm mobilnya. Remnya mobilnya direm. Ya, sampai kemudian beliau berhenti, tanya, "Ya amu wa intadhab?" Paman, kamu pergi kemana? "Nah, sa'arji ulal bait." Saya mau balik pulang ke rumah. "Khalas, ayo. Rakib. Tarji ma'i." Ayo pulang sini, pulang sama saya. Betul akhirnya pulang Bapak Ibu bareng. Sampai kemudian dia berpikir, padahal tadi saya sudah berazam untuk tidak memberikan tumpangan. Akhirnya tanya, "Ya amu, madza ta'mal?" Apa yang kamu lakukan? Saya itu tadi sepanjang jalan saya sudah berazam, pokoknya saya tidak akan memberikan tumpangan kepada siapapun. Tapi ternyata ketika saya melihat panjenengan, saya kemudian memberhentikan mobil saya dan memberikan kesempatan bagi panjenengan untuk menumpang di mobil saya. Nah, kemudian kata mbah-mbah ini, kakek-kakek ini menjawab, sepanjang tadi saya nunggu tumpangan, saya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan saya yakin insya Allah ya berkah solawat itu insya Allah akan menjadikan apa? Allah memberikan kesempatan atau memberikan kemudahan kepada saya. Ternyata betul Bapak Ibu. Ini sahibul kisah yang cerita.
Walaupun ini tidak bisa dijadikan rujukan, tapi sholawat itu adalah kadang-kadang perkara-perkara yang sering kita tinggalkan. Padahal Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada umatnya untuk bersolawat di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali. Cuman kadang-kadang karena kita anti ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang antinya kenapa? Karena hari ini kalau melihat sholawat itu kayaknya yang joget-joget gitu. Padahal tidak semua sholawat itu joget kok. Ya, karena nggak semua sholawat itu juga joget. Ada kok sholawat-sholawat yang baik, ada. Jadi nggak bisa kemudian kita justice bahwasanya, wah sholawat kalau udah sholawat berarti kayak gini. Enggak. Yang salah bukan sholawatnya, yang salah adalah jogetnya. Jadi sholawatnya nggak salah. Jadi ada ceritanya sholawat salah itu nggak ada. Yang salah itu jogetnya. Jadi nggak bisa jangan kemudian gabungkan permasalahan. Oh berarti kalau ada jogetnya berarti sholawatnya salah, tidak, nggak bisa. Saya contohkan Bapak Ibu satu permasalahan yang mungkin hampir mirip. Bapak Ibu, kalau ada orang sholat, kemudian ternyata dia berwudu menggunakan air hasil curian. Pertanyaannya, wudunya, sholatnya sah atau tidak? Sholat saja sah apa enggak? Maka jawabannya bagaimana? Sholatnya sah, tapi dia dapat dosa karena airnya yang untuk wudhu tadi hasil dari mencuri. Beda Bapak Ibu. Jadi sholatnya tetap dianggap sah, wudhunya juga tetap dianggap sah. Tapi yang menjadi tidak sah apa? Airnya tadi. Jadi nggak bisa Bapak Ibu kemudian kita hukumi suatu ibadah itu karena di situ ada kesalahan, secara umum kemudian kita salahkan, nggak bisa. Inilah bagaimana salah satu gunanya ngaji Bapak Ibu. Jadi setiap hukum itu kadang-kadang sendiri-sendiri. Contohlah, ini air apa Bapak Ibu ya? Air putih ya. Ini amanah ya Bapak Ibu ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, minum air putih ini boleh nggak? Boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Tapi kalau seandainya saya meminum air putih ini, tapi saya hasil dari mencuri. Pertanyaannya, boleh apa nggak diminum? Ya, minumnya boleh, tapi tetap dapat dosa. Jadi kalimatnya itu harus dibedakan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Itu saja biar kemudian kita cerdas ketika kita menghukumi sesuatu. Jadi nggak kemudian serampangan di dalam menghukumi. Dan inilah yang kadang-kadang beberapa kaum muslimin ya di dalam menghukuminya tidak tertata dengan baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau bahas selawat saya bisa panjang sekali. Ya, hukum-hukum fikih di selawat dan sebagainya akan dibahas kalau seandainya kita bicara selawat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya bercerita tentang istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istri-istri Nabi adalah istri-istri yang solehah, yang terjaga. Jumlahnya banyak Bapak Ibu. Jadi jangan nyalahkan Nabi. Ya, jangan nyalahkan Nabi. Karena memang qadarullah wa ma syafa'ala, memang itulah Nabi. Salah satu kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki istri lebih dari 4. Ya, jumlah istri beliau adalah 11. Banyak apa sedikit Bapak Ibu? Banyak. Wah Allah banyak sekali Ustadz. Itu Nabi Bapak Ibu. Itu salah satu kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa disamakan dengan kita. Ya, wong siji rantong-entong, gitu. Ya, syura bakal lentong. Ya, satu saja kadang-kadang apa? Masih susah, kadang-kadang masih berat, kan gitu Bapak Ibu. Ini salah satu kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu di dalam Islam ada juga syariat yang seperti ini. Lagi-lagi maka kami sampaikan, jangan pernah menyalahkan syariatnya. Syariatnya itu baik. Kalau jenengan mau menyalahkan adalah orang yang praktek. Biasanya itu yang menjadikan syariat Islam itu jelek, itu bukan syariatnya, tapi karena pelakunya, oknumnya. Kan gitu Bapak Ibu. Menerapkan syariat tapi tidak dalam konteks yang tepat. Kadang-kadang apa Bapak Ibu? Dia kadang-kadang apa? Mengedepankan permasalahan seperti ini. Mohon maaf, nikah lebih dari satu istri. Tapi ternyata ketika dia menikah, melahirkan janda baru, sama saja. Jadi akhirnya yang jadi bumerang malah syariat Islamnya. Padahal syariat Islam itu baik. Itu adalah solusi. Ya, tanyalah ke KUA. Ini nama bener Mbak. Nikah biasa ngurus
pernikahan ya Pak ya. Solusi atau bukan Pak? Solusi. Syariat Islam atau bukan? Syariat Islam. Tapi kenapa kadang-kadang hari ini kayaknya syariat ini kok kayak asing? Alasannya karena banyak pelaku-pelaku yang seperti ini, tapi dia tidak amanah dan tidak tanggung jawab. Gitu Bapak Ibu. Jadi punya istri baru, tapi melahirkan janda baru. Ya meneng-meneng colongan sih nopo. Oh ya kadang-kadang nikah diam-diam gitu. Ya, nggak izin sih nggak masalah. Cuman kadang-kadang gini Bapak Ibu. Ya, ya itu jadi masalah. Tapi dalam syariat kan tidak menjadi masalah. Kan gitu. Hanya saja yang menjadi komentar, yang menjadi garis bawah kita adalah bagaimana orang itu menerapkan syariat tersebut tapi dia tidak tanggung jawab. Itu saja yang jadi masalah. Ketika sudah tanggung jawab ya sudah. Tidak usah kita jelek-jelekkan kan gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak tanggung jawab, yang salah bukan syariatnya. Tapi yang salah adalah oknumnya, pelakunya. Bapak Ibu mungkin tidak sadar. Dulu zamannya Nabi Muhammad, sebelum datangnya zamannya Nabi, orang itu nikah terserah Bapak Ibu. Lebih-lebih perempuan itu, ya mohon maaf, ya, boleh kemudian diambil tanpa harus ada akad pernikahan. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu pernah dengar raja-raja Cina itu dulu punya yang namanya selir. Selir itu biasanya jumlahnya itu lebih dari 100 orang. Ya, itu dulu raja-raja di Cina itu punya selir itu 100. Dan itu terserah rajanya. Siapa yang mau jadi selir, terserah mau tidur dengan raja. Padahal itu apa? Tidak ada akad nikah. Bahkan kemarin saya hampir baca berkenaan tarikh tasyrik. Salah satu tarikh atau sejarah di adanya pernikahan itu ada disindir bahwasanya dulu raja-raja Mesir. Karena dulu kan raja Mesir itu kan namanya Firaun ya. Itu Bapak Ibu memperbolehkan ya untuk kemudian berhubungan badan dengan ibunya sendiri atau kemudian saudarinya sendiri. Ini sebelum Islam datang. Iya Bapak Ibu. Sampai kemudian Islam datang ngasih solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya yang memiliki istri lebih dari 4 maka diceraikan pada saat itu. Semua diceraikan Bapak Ibu. Yang punya 8 diceraikan 4, yang punya 12, 15. Jangan dikira istri orang dulu itu 1, 2. Enggak zaman Bapak Ibu istri 1, 2 orang dulu itu. Istri itu sampai 18, 23. Banyak apa sedikit Pak? Banyak. Itu ketika syariat datang itu kata Nabi apa? Hilangkan semua. Ya. Dihilangkan semua. Suruh diceraikan Bapak Ibu. Syariat Islam datang diceraikan semua. Jadilah syariat ini sebagai solusi. Mengatur adanya perkara-perkara tadi. Orang menikah asal menikah. Bahkan kadang-kadang nggak ada yang namanya pernikahan. Suka yang penting kemudian berhubungan badan. Melahirkan anak selesai. Nggak ada pernikahan. Islam datang ada yang namanya akad. Ada yang namanya mahar, ada yang namanya wali. Kan gitu Bapak Ibu ya. Ada yang namanya wali. Bahkan di dalam Islam ada namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yaitu apa? Harus Harus berbuat baik kepada pasangan. Ada nggak? Ada. Islam datang mendatangkan solusi. Setelah itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ke belakang sini Islam yang jadi kambing hitam. Maka Bapak Ibu semoga enggak menjadi orang yang mengkambing hitamkan syariat. Kalau Bapak Ibu tidak sepakat untuk menjalani enggak apa-apa, tapi jangan mengkambing hitamkan syariat. Jangan pernah menyalahkan syariat. Salahkan pelakunya, jangan pernah menyalahkan syariat. Syariat Islam itu menjadi baik. Kalau Bapak Ibu kemudian mengatakan bahwa ini syariat yang buruk, hati-hati Bapak Ibu. Bisa keluar dari Islam. Belum bisa menjalankan enggak apa-apa. Tapi jangan pernah mengingkari. Oke Bapak Ibu ya. Maka istrinya Nabi banyak. Dan salah satu istrinya Nabi yang mau kita kisahkan yaitu adalah seorang perempuan yang bernama adalah Zainab binti Khuzaimah. Inilah seorang istri dari Muhammad SAW yang dimana sebelumnya Zainab binti Khuzaimah ini beliau adalah seorang janda Bapak Ibu. Sebelumnya sudah pernah menikah dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsi. Ya. Tapi qadarullah wa ma syafa'ala,
Abdullah bin Jahsy ini adalah seorang sahabat yang ikut berperang bersama Nabi ketika perang Uhud. Bapak Ibu ingat perang Uhud? Ya, perang Uhud itu perang yang diadakan di Jabal Uhud, namanya Gunung Uhud. Kisah yang sangat terkenal yaitu ketika Nabi Muhammad SAW, pada saat itu para sahabat tim pemanah itu merasa senang karena kaum muslimin sudah menang. Ternyata Khalid bin Walid itu mengumutari gunung Uhud tadi dan menyerang para sahabat lewat belakang. Akhirnya meninggal banyak. Yang disebutkan oleh para ulama, jumlah pasukan kaum muslimin yang meninggal dunia pada perang Uhud berjumlah 70 orang. Dari berapa Ustaz? Dari 1000 pasukan. Karena perang Uhud itu jumlahnya ada 1000 pasukan Bapak Ibu. Hanya saja faktanya di lapangan itu menjadi 700 pasukan. Kok bisa Ustaz? Karena ketika Nabi melakukan perjalanan menuju Jabal Uhud, Gunung Uhud, pada saat itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot munafik yang kemudian mengompori orang-orang munafik yang lain untuk kemudian mundur. Tidak lagi bersama Nabi berperang apa? Di perang Uhud. Akhirnya berapa yang mundur jumlahnya? 300 orang Bapak Ibu. Makanya bahaya sekali memang. Maka biasanya yang menggerogoti ya persaudaraan kaum muslimin itu orang-orang munafik. Pengkhianat-pengkhianat itu yang kemudian apa? Menggerogoti persaudaraan kaum muslimin. 300 orang mundur Bapak Ibu. Udah di rumah aja daripada pulang mati. Bayangkan saja 1000 orang lawan 3000 orang kalau nggak salah. Otomatis kalah. Mending pulang saja, tidur di rumah bersama istri, selamat, alhamdulillah. Ngapain ikut? Ya. Padahal hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathin. Jadi darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali 3 hal ini. Yang pertama, at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Jadi darah kaum muslimin itu tidak boleh ditumpahkan kecuali 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama apa? At-thayyibuz zani. Orang yang sudah menikah kemudian dia zina. Zina muhsan. Dia sudah menikah tapi kemudian zina. Hukumannya apa? Rajam Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu kata Nabi, la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathin. Darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali ada salah satu dari 3 sebab ini. Yang pertama apa? At-thayyibuz zani. Orang yang sudah menikah tapi kemudian dia berzina. Berzina itu bagaimana? Apa makna berzina di sini? Yaitu apa? Berzina, hubungan badan. Memang hukumannya apa Ustaz? Hukumannya dirajam. Sampai meninggal dunia. Rajam itu gimana Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu. Rajam itu ini misalkan kepala Bapak Ibu. Ini kepala manusia. Dikubur Bapak Ibu. Sampai tinggal kepalanya tok. Jadi ditinggalkan kepalanya tok gini. Ini kepalanya tok, ini sisanya. Kemudian dilempari menggunakan batu. Tapi ingat, bukan batu yang gede-gede segini. Kalau batu gede segini, langsung mati loh. Ini pakai batu kecil, ada ukurannya nanti. Maka dalam Islam itu kalau ada orang zina muhsan atau at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia zina, dia akan dirajam sampai meninggal dunia. Dan batunya itu segini-gini toh. Akan berapa banyak batu yang dilempar? Sampai meninggal dunia. Nanti saja Bapak Ibu, ini hadis akan nyambung ke permasalahan tadi. Berkenaan orang-orang munafik yang kemudian meninggalkan pasukan Nabi kan ketika perang Uhud. Yang kedua, at-thayyibuz zani, yang kedua, at-tariku lidini, murtad. Ngeri Bapak Ibu. Dalam Islam itu kalau murtad itu udah bahaya sekali. Kenapa? Orang murtad itu Bapak Ibu, 1, dia harus mengqadha salat. 2, dia harus mengqadha puasa. Kalau seandainya dia masuk Islam lagi.
Contoh misalkan, ada orang murtad, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ada orang murtad, umur 20 tahun murtad. Di umur 20 dia murtad. Di umur 50 tahun dia masuk Islam lagi, Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Satu, mandi. Dua, mengkodok sholat yang ia tinggalkan 30 tahun. Ya kan karena dia murtadnya umur 20, masuk Islam lagi umur 50 kan 30 tahun ya. Dia wajib mengkodok 30 tahun sholatnya. Dan dia juga harus mengkodok puasanya. Dan ingat Bapak Ibu, hutang puasa itu berbunga kayak bank. Betul. Hutang puasa itu berbunga kayak bank. Bapak Ibu nggak bayar, kok tahun ini belum dibayar, padahal sudah datang Ramadan lagi, berbunga Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, 30 tahun, bunganya berapa nggak tahu, saya hitung sendiri. Ini resiko orang murtad. Yang ketiga, ya. Tadi yang pertama adalah at-thayyibuz zani, apunten. Yang ketiga adalah an-nafsu bin nafsi. Apa? Membunuh orang lain. Membunuh orang lain, yang namanya membunuh Bapak Ibu. Satu, resikonya dia dikisah sudah harus dibunuh. Ditambah lagi dia harus bayar diah. Dan diahnya satu orang, dia itu denda. Kalau dalam hukum fikih, diah, kalau dia kok membunuh satu orang, maka diahnya adalah 60 onta merah. Saya kemarin sudah ngitung, satu onta merah itu kisaran di atas 100 juta. Itu diahnya, dendanya. Dan setelah itu dia wajib dikisos. Satu. Yang kedua, resiko orang yang kemudian membunuh adalah, mohon maaf, kalau yang ia bunuh adalah ahli waris, maka dia tidak mendapatkan warisan lagi. Mohon maaf, kalau ada seorang anak membunuh ayah, atau seorang ayah membunuh, mohon maaf, seorang anak membunuh ayah, maka anak tidak akan mendapatkan warisan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau ayah membunuh anak, dapat warisan enggak? Saya ulang Bapak Ibu, kalau ada seorang anak, ini tidak bisa Pak. Masya Allah. Saya kayaknya kok kajian di sini cepat sekali ya. Kayaknya dicepatnya apa ini? Pengajian sebulan sepisan waktunya cepat banget. Ya. Wah, alarmnya azan maning gue. Sengaja banget di kode-kode. Santai Mas, bentar lagi tak itu tutup ya. Ya. Saya bahas apa tadi Bapak Ibu? Bahas apa tadi Bapak Ibu? Orang bunuh ya? Ada orang misalkan seorang anak membunuh seorang ayah, jelas ini tidak akan mendapatkan namanya warisan. Tidak akan dapat warisan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya saya balik. Kalau ada seorang ayah membunuh anak, dapat warisan enggak? Atau misalkan Bapak Ibu, seorang ayah membunuh seorang anak tadi kan, dikisos apa enggak? Pertanyaan yang pertama, dikisos apa enggak? Tidak. Subhanallah Bapak Ibu ya. Ustaz, kenapa kemudian kalau seorang ayah membunuh anak, ayahnya tidak dikisos? Alasannya kata para ulama, karena wujudnya anak disebabkan ayah. Karena wujudnya anak itu disebabkan apa? Ayah. Bahkan seorang anak itu diharamkan memenjarakan orang tuanya walaupun orang tuanya mencuri uangnya. Makanya jangan durhaka sama orang tua. Orang tua mateni ben ora bakal ora masalah, Pak. Kecuali anak Indonesia kayak di penjara. Tapi kalau pakai hukum fikih Islam enggak. Ya. Oke, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya kembali lagi nih bercerita tentang Zainab bintu Khuzaimah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah seorang perempuan yang qadarullah suaminya meninggal dunia. Kapan? Ketika perang Badar. Lah, cuma kan ada 300 ya, 300 pasukan yang kemudian mundur tadi kan.
Nah ini termasuk apa? Termasuk orang-orang yang al-mufariqu lil jamaah. Mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Harusnya ikut berperang sama Nabi, tapi kemudian kata Abdullah bin Ubay bin Salul, udah pulang aja, pulang aja. Ngapain ikut berperang sama Nabi? Percuma nanti mati tok dan sebagainya. Karena kamu harus melawan 3.000 pasukan, sedangkan kita cuma 1.000, gak akan mampu. Setelah cerita dalam kemudian Bapak Ibu, salah satu dari 70 orang yang meninggal dunia itu adalah Abdullah bin Jahsi, suami dari Zainab bintu Khuzaimah. Subhanallah Bapak Ibu tahu, ini juga saya ingin menyampaikan, kalau di luar sana ada orang yang mengatakan nek garep bojo maning, bojone sing tua aja sing enom. Kan sering Bapak Ibu ya. Karena Nabi itu nikahnya sama yang tua-tua. Kata siapa Bapak Ibu? Ini Ibunda Zainab bintu Jahsi, Zainab bintu Huzaimah itu adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang umurnya di bawah 30 tahun. Iya. Ketika Abdullah bin Jahsi meninggal, kemudian setelah itu Zainab bintu Huzaimah dilamar oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau mendapatkan julukan ya dari para ulama, mendapatkan julukan oleh orang-orang sekitar, menjulukinya dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena ibunda Zainab bintu Khuzaimah dari ketika beliau masih menjadi orang kafir pada saat itu sebelum masuk Islam, ya, itu ibunda Zainab bintu Khuzaimah senantiasa membantu dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Itulah kenapa kemudian masyarakat Quraisy menjuluki beliau dengan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Subhanallah, di akhir hayatnya beliau bersama Nabi mungkin sekitar 1-2 tahun saja. Karena setelah itu beliau ketika berumur 30 tahun beliau meninggal dunia. Dan ini adalah salah satu istri Nabi yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 2 istri Nabi yang meninggalnya itu apa? Duluan istrinya sebelum Nabi. Yang pertama Ibunda Khadijah. Yang kedua, Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Masya Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena ini waktunya sudah disetting sama panitia, ya. Karena cepat sekali Bapak Ibu, maka ahlinya saya mau nambah satu lagi, tapi cukup panjang ya, yaitu berkenaan tentang Ibunda Ummu Salamah. Ya. Kalau hari ini kita bercerita tentang Ibunda Zainab bintu Khuzaimah, ya. Yang nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Ummu Salamah, ya, ibunda istri Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya juga beliau menikah dengan seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Allah alam bisawab. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Cukup? Oh iya. Ini bingung karena enggak paham atau ini? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.